Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Muldoko akhirnya terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia? Beredar sebuah narasi bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia. Narasi ini pun beredar di media sosial. Merupakan akun Facebook bernama Purnomo yang turut mengunggah narasi tersebut pada 29 Oktober 2020. Dengan narasi yaitu Muldoko akhirnya terciduk kasus korupsi Dirgantara Indonesia. Unggahan ini pun ramai direspon warganet. Terdiri dari 281 emotikon, 53 komentar, dan 5 kali dibagikan. Pada kolom komentar, akun Purnomo merujuk pada sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Abu Arsyad pada 29 Oktober 2020. Akun Purnomo membagikan video itu pada hari yang sama. Ada videonya di lini masa saya, kata akun Purnomo membalas komentar akun Facebook lainnya. Kemudian dari penelusuran, klaim bahwa staf Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia merupakan hal yang tidak mendasar. Faktanya, hingga saat ini tak ada kesimpulan bahwa Muldoko benar-benar terlibat kasus tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terciduk memiliki artian yaitu sudah diambil atau ditahan. Jika dikaitkan dengan narasi yang beredar, tidak ada informasi bahwa pihak berwenang menahan Muldoko atas kasus dugaan korupsi PT Dirgantara Indonesia. Kemudian video yang dibagikan oleh akun Purnomo pada 29 Oktober itu juga tidak ada kaitannya dengan narasi bahwa Muldoko terciduk kasus PT Dirgantara Indonesia. Pada video yang berdurasi 20 menit 8 detik itu merupakan gabungan rekaman suara yang hampir semuanya tidak berkaitan satu sama lainnya. Pada menit-menit awal terdengar suara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Suara itu sebenarnya pernyataan dalam merespon aksi perusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Rekaman lainnya berasal dari suara pengamat Rocky Gerung. Rocky mengomentari peristiwa jaksa yang menjamu tersangka kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Selain itu, seseorang juga suaranya membacakan artikel dari Tempo berjudul PT Dirgantara diduga berikan upeti untuk pejabat Kemenhan sampai TNI. Pada artikel itu memang disebutkan nama Muldoko sebagai salah seorang yang diduga menerima aliran upeti saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Muldoko membantah dugaan tersebut. Muldoko menegaskan pada saat dugaan kasus itu terjadi, ia tidak mengurus pengadaan. Katanya, saya jadi KSAD hanya 3 bulan, tidak sempat mengurusi pengadaan dan pastinya saya juga sudah tidak ingat. Kata Muldoko seperti dilansir dari Tempo pada 25 Oktober 2020. Pihak KPK menduga PT Dirgantara Indonesia memberikan upeti ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan, TNI dan sejumlah lembaga negara lainnya pada periode 2008 sampai dengan 2016. KPK juga mengaku masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan upeti tersebut. Uang dari PTDI yang dikeluarkan untuk mitra dan digunakan lagi untuk berbagai kebutuhan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Begitu kata Ali, seperti dikutip dari redaksi Tempo pada 1 November 2020. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia tidak berdasar. Faktanya hingga saat ini tak ada kesimpulan bahwa Muldoko benar-benar terlibat di dalam kasus tersebut. PT Dirgantara diduga berikan upeti untuk pejabat Kemenhan sampai TNI dan ada nama Muldoko. PT Dirgantara Indonesia diduga memberikan upeti atau uang ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan TNI dan lembaga lainnya sepanjang 2008 sampai 2016. Seperti dikutip dari investigasi majalah Tempo edisi 24 Oktober pada hari Sabtu, total upeti itu mencapai 178,98 miliar rupiah. Duit itu merupakan imbalan atas 79 kontrak dari pemberi kerja, lembaga pemilik anggaran yang disebut sebagai end user, yang sebagian diantaranya untuk pengadaan pesawat dan helikopter. Dalam salah satu berkas yang berjudul Proyek Helikopter Bell 412EP Kemenhan, TNI AD APBNP 2011, tertulis nama mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsikal Madya Eris Haryanto. Di kolom uang tercatat 250 juta rupiah.
Dalam dokumen berbeda, ada juga nama Jenderal Muldoko yang menjabat sebagai KSAD selama 3 bulan pada 2013, kini Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang pun tertera angka 1 miliar rupiah. Di bawah Muldoko berderet nama perwira lain seperti jumlah uangnya dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk Markas Besar Angkatan Darat yaitu sebesar 2,35 miliar rupiah. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaran berkas tersebut sudah dikantongi lembaganya. KPK mendapatkannya dari perusahaan rekanan PT Dirgantara ketika mengusut korupsi di perusahaan plat merah bidang penerbangan ini. Ali pun enggan menyebutkan nama-nama penerima aliran dana itu. Menurutnya penyidik masih berfokus merampungkan pengusutan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter oleh PT DI. Sudah ada 6 tersangka yang dijerat dengan kerugian negara mencapai 202,19 miliar rupiah dan 8,6 juta US dollar, atau totalnya mencapai 303 miliar rupiah. Untuk siapa-siapanya akan dibuka di persidangan oleh penuntut umum. Adapun Eri Saryanto membantah menerima uang sebagaimana tertulis dalam catatan. Jangan memancing saya mengomentari berita yang saya sendiri tidak akui. Sekjen bukan pejabat yang menentukan kenapa harus terima uang. Lebih baik ke Kemhan saja atau dapat data yang akurat. Budiman juga mengatakan tidak pernah menerima setoran dari PT DI ataupun rekanannya. Sanggahan juga disampaikan oleh Muldoko, ketika saya menjadi KSAD hanya 3 bulan tidak sempat mengurusi pengadaan, dan pastinya saya juga tidak ingat. Lalu bagaimana duit dari PT Dirgantara Indonesia diduga mengalir ke Kementerian Pertahanan dan juga TNI? Ternyata putri bungsu Muldoko jadi tenaga ahli KSP. Apakah ini nepotisme? Beredar kabar Johanina Rahma diangkat menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden atau KSP. Kabar itu awalnya diketahui dari sebuah pesan di WhatsApp grup. Kabar penunjukan Johanina sebagai tenaga ahli di KSP diinformasikan salah seorang anggota WhatsApp grup Projo dan juga Friends, dan kemudian menyebar. Johanina adalah putri bungsu Muldoko, yang tak lain merupakan kepala KSP. Johanina dalam pesan yang dikirim salah satu anggota grup, disebutkan ditunjuk menjadi tenaga ahli muda Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan juga Budaya Strategis. Informasi penunjukan Johanina pun jadi sorotan di grup WhatsApp. Muncul komentar negatif, antara lain menganggap keberadaan Johanina di KSP sebagai nepotisme yang merupakan musuh besar bangsa Indonesia. Redaksi pun mencoba untuk mengklarifikasi kabar tersebut kepada Muldoko, namun juga belum mendapatkan respon. Informasi yang diperoleh oleh redaksi, nama Johanina memang benar ada di KSP, namun statusnya adalah magang atau volunteer dan tidak menerima gaji. Sejak November 2019, KSP menerapkan mekanisme menerima fresh graduate untuk magang. Tujuannya agar makin banyak generasi milenial yang paham kerja-kerja KSP. Pelaksanaan magang setidaknya sudah melibatkan 16 angkatan. Nepotisme adalah sebuah kebiadaban peradaban di dalam negara republik. Nepotisme merupakan perilaku jahat dilakukan oleh penyelenggara negara yang sedang berkuasa untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu, anak, keluarga, dan kroni-kroninya, sehingga sistem berbangsa jadi rusak dan negara pun dirugikan, bahkan bisa berefek menimbulkan gejolak sosial. Biasanya tindakan amoral ini dimotivasi oleh keserakahan pribadi. Pada waktu tahun 98, amarah rakyat tak bisa terbendung ketika Soeharto mempertontonkan nepotisme. Mirisnya, pada saat sekarang nepotisme itu kembali dipertontonkan oleh seorang yang bernama Muldoko di dalam lingkaran istana, di mana perilaku tersebut menjadi musuh bersama bangsa di negara republik ini. Ya, ini tentang pongahnya Muldoko mempertontonkan nepotisme di dalam lingkungan istana.